Irin faslun fil haya'i pada menjelaskan al haya. Maknanya apa? Malu. Al haya'u minal iman katanya. Malu itu bagian dari ciri imannya seseorang. Maksudnya malu apa Ustaz? Malu berbuat salah, bukan malu ngebarannya nyomot duluan, bukan itu. Malu berbuat salah, ya, selain takut harus punya rasa malu. Gak ada malunya itu bikin dosa. Itu yang disebut al-haya'u minal iman. Qala bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, ya Aliyu, wahai Ali, ad-dinu kulluhu fil haya'i. Ad-dinu adapun agama, kulluhu semuanya din itu, yaitu fil haya'i, didasari pada sifat malu. Jadi kalau kita mau lebih dalam lagi memahami produk-produk agama, ya, menyangkut hukum, menyangkut ubudiyah, menyangkut muamalah, itu dasarnya ya itu malu. Kayak hukum berutang, itu kan ketika kita menghukumi boleh, tapi kan didasari oleh malu. Maksudnya bagaimana? Apakah kita nggak kehilangan malu kita kalau kita berutangnya sama manusia tapi tidak kepada Allah? Sama juga ketika orang memberi hutang, apakah kita tidak punya rasa malu? Ketika orang yang belum waktunya atau tidak mampu bayar, kita uber-uber seperti depon. Nah itu yang kita sebut ad-dinu kulluhu fil haya. Jadi agama itu semuanya itu didasari oleh sifat apa? Malu. Wa huwa adapun al haya, yaitu antahfaza. Apa sih sifat malu itu? Yaitu antahfaza, bahwa menjaga kamu ar-ra'sa. Ar-ra'sa itu mana ya, Pak? Ndas, kepala, wama, dan apapun hawa yang meliputinya ar-ra'su. Wal batna, dan menjaga perut, wama wa'a, wama dan apapun wa'a yang dikandungnya ma. Unsur malu itu didominasi oleh dua hal. Tergantung bagaimana menjaga kepala seotak seisi-isinya dan menjaga perut seisi-isinya. Kenapa kita tidak berani berkata bohong? Malu. Yang bisa mengendalikan lisan ini untuk tidak berkata malu itu, berkata bohong karena malu, itu adalah otak. Sehingga ada cuma orang bodoh kadang-kadang nggak bisa mengontrol omongannya. Maka hati-hati ya, di balik kepala yang kita hormati ini ada otak yang kadang berfungsi, kadang tidak. Nggak ada malunya dia ngomong seperti itu. Nah, itu. Jadi hakikatnya sifat malu itu menjaga kepala serta apa yang terkandung di dalamnya. Ya, produk kepala itu kan kalau ke kuping berarti apa? Mendengarkan sesuatu. Malu kita mendengarkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, gitu. Itu kalau larinya di kuping. Terus masuk hidung, mata, mulut, seterusnya. Itu hakikatnya sifat malu. Jadi malu itu tidak sederhana. Kok anaknya malu? Bukan itu malu produk apa itu kalau begitu? Produk budaya atau tradisi, ya. Tapi agama memandang malu itu sebagai bahasan yang luas, sehingga tidak salah kalau dikatakan al haya'u minal iman.
Jadi orang gara-gara ngaji bab malu, jadi tahu malunya banyak. Terutama sumbernya dari kepala seisi-isinya, wal batna wa ma wa'a. Jadi perut ini kan, kayak saya ini malu ya, saya tuh sering diejek sama ibu-ibu, tapi ibu-ibu yang berani sama saya, karena ada ibu yang gak berani sama saya. Ustadz udah berapa bulan, karena perut saya gendut, saya malu. Dibilang apa? Mungkin yang pas saya pakai gamis Pak Haji Kender ya. Ibaratnya kalau perempuan itu pakai apa? Pakai daster. Kalau gamis itu kan dia nggak ada modelnya, jadi disebutnya baju kurung. Lah belakangan saya hobinya pakai kemeja, berarti kadang-kadang sampai meletek. Tahu meletek? Meletek itu bahasa Bekasi yang sudah sangat populer itu. Nah, kalau bahasa Arabnya irtajaja, bahasa kitanya meletek, irtijaj. Ya, tapi kan saya bukan perkara malu perut besar. Iya, saya ini Pak, berarti saya tukang makan. Begitu saya bayangin malunya. Padahal kan ustadz tuh mestinya kan perutnya kecil. Ya, pakai dari pasti jadi ustadz. Ya karena perutnya kecil, makannya sedikit. Untung persyaratan ustadz bukan perut. Kalau persyaratan ustadz perut, saya gagal, gak berhasil saya. Nggak lulus lah jadi ustadz. Ya, setuju gak ente Pak Haji Kender, syaratnya ustadz perutnya harus kecil, setuju nggak? Enggak. Nah, mendingan setuju ente jadi lulus. Jadi orang kalau perutnya gendut cenderung apa? Doyan makan. Gitu. Ya Allah, ya Allah. Saya berarti doyan makan. Risalah itu udah habis 2. Bisa juga senang pikirannya. Hah? Pikiran senang. Pikiran senang, perut jadi gendut. Benar ya Pak Haji Kender? Itu ilmiah apa ngarang itu? Hah? Kurang, enggak kurang. Itu benar, itu masuk akal. Kama qala Ustaz. Kurang olahraga. Jadi saya mau buka ya. Saya tuh dulu kurus. Enggak sampai seksi ya, perfect. Jadi pas saya sakit yang akhirnya udah nggak boleh bulu tangkis gitu kan, ginjal saya ya Pak Jinanan tahu lah. Terus akhirnya saya kan ya harus minum air sehari sekian liter. Akhirnya udah bener, jadi yang ilmiah ini. Kalau pikiran senang itu saya kira enggak ya, kurang. Saya masih memperdebatkan lah itu kebenaran itu. Ke badan juga kalau pikiran senang, bukan ke perut juga. Nah, iya. Pikiran senang bikin perut kenyang, gede. Badan jadi ke perut. Yang mana yang benar nih? Yang ilmiah ini ya, ilmiah. Saya setuju nih. Iya. Apa yang guru olahraga kita harus percaya lah. Guru olahraga ya Pak? Wah keliru saya. Astagfirullah, ngapa jadi ngomongin gini? Karena kan prinsip malu itu didasari oleh menjaga perut wa ma wa'a, dan apapun yang masuk termasuk yang keluar dari yang dikandungnya. Jadi urusan perut itu kalau biar ada malu, main comot aja punya orang, malu mencuri, malu ngerampok, korupsi, ngentit. Ya Allah, harus punya malu. Ya Allah. Dah, ini saya dapat ilmu ya mengenai apa? Hakikat malu. Selanjutnya faslun, adapun ini sebab fil wara'i, pada menjelaskan sifat wirai. Mahwal wara'. Al-wara' tarkul muharramat. Prinsip wara' itu orang yang kagak tapi doyan
atau nggak suka dengan perkara haram. Kalau kita kadang suka, kadang enggak, seringnya enggak. Ya, maksudnya gimana Ustaz? Kalau kepepet mah sikat juga dah, gitu kalau kita. Maka kita nggak punya sifat itu. Atau kayak kumbul ikan. Kalau lagi begini wirai sekali, ntar kalau udah di mana hilang wirai. Hati-hati. Ya boleh. Nah, kalau di Indonesia ini dia bebas. Artinya tarkul muharramat, meninggalkan perkara yang dilarang, itu namanya wirai. Maka orang tua dulu lebih wirai daripada orang tua sekarang. Saya jamin itu. Walaupun ilmu mereka tidak sepintar ilmu orang sekarang. Kenapa? Orang dulu tuh jike, ngajinya dipakai. Kalau sekarang ilmu doang banyak tapi kagak dipakai. Begitu. Orang dulu tuh ya Allah. Lanjut. Qala bersabda siapa Nabi alaihi salatu wasallam, ya Ali, la dina liman la khasyata lahu. Masyaallah. Ya Ali, wahai Ali, la dina, tidak ada agama yaitu sempurna. La dina, tidak ada sempurna. Kalau guru saya bukan mana yang sempurna. La dina, tidak ada agama itu maujud. Berarti orang nggak punya agama kalau guru saya. Kalau saya, la dina, tidak ada agama yaitu sempurna. Liman, bagi orang la khasyata, yang tidak memiliki rasa takut. Lahu, baginya man. Ya tentunya takut kepada Allah. Tidak sempurna kalau versi saya agama orang kalau tidak memiliki khasyah. Khasyah itu inti dari makna takwa. Apa? Inti dari mana apa? Takwa, khasyah, takut kepada Allah. Maka siapa orang paling takut? Siapa orang paling takwa di dunia? Ulama. Maksudnya karena dia paling takut. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Itu Allah bilangnya begitu. Siapa orang paling takwa? Ya ulama. Berarti siapa yang paling takut? Ya ulama. Yang ngomong siapa? Allah, bukan saya. Bukan. Kata Allah apa? Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Kalau yang modelnya agak beda, itu oknum ulama namanya. Ya, seperti polisi ada oknum polisi, ABRI ada oknum ABRI, begitu. Oknum. Ya oknum ya biasa namanya oknum. Oh banyak. Oknum itu makhluk apa Pak Gendala? Kalau anu wah, Masya Allah, ini ahli bahasa nih ya. Jadi intinya agama itu didasari yang ini, rasa takut kepada Allah. La khasyata lahu, tidak sempurna. Kalau guru saya, tidak beragama orang itu kalau tidak ulah. Iyalah, orang kayak nggak punya agama itu nggak ada takutnya sama Allah. Gitu. Simpelnya ngomong begitu. Lanjut. Wala akla liman la ismata lahu, wala akla, dan tidak memiliki akal yaitu maujud. Liman, bagi orang la ismata, yang tidak, ya Allah ya Karim, menjaga diri dari yang bermanfaat. La ismata, yang tidak menjaga diri dari apa perkara yang bermanfaat, lahu, baginya man. Maksudnya apa? Hanya orang yang cerdas yang selalu berbuat dan berkata yang bermanfaat. Nah, itu apa tadi bahasanya? Nabi bilang wala akla liman la ismata lahu. Orang yang cerdas itu orang yang kalau berbuat dia penuh manfaat, dan kalau dia berkata dia penuh manfaat.
Ini bab ini masuk di ciri-ciri orang beruntung persis surat Al-Mu'minun. Nah, apa itu? Qad aflahal mu'minun bla 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 bla. Nanti ketemu apa? Wa 'anil lagwi mu'ridun. Orang paling beruntung itu adalah orang yang mu'rid 'anil lagwi. Asalnya begitu. Orang yang berpaling dari berbuat dan berkata yang tidak ada manfaatnya. Tapi kita kadang-kadang ngerawak juga ya kalau udah kongkok. Itu majlis apa namanya itu? Majlis kongkok itu majlis obsesi. Kata adanya Ustaz tadi namanya Kamal alias Karjo. Apa obsesi? Obrolan sengat-sengit. Jadi ngobrol dari mulai politik, janda, terus pohon jengkol sampai jurik semua diomongin tuh. Itu namanya obsesi, obrolan apa? Sengit-sengit. Ya Allah. Tapi memang asik banget tuh, apalagi ada sponsornya. Hah? Ada kopi, ada rokok, ya. Baru pulang tahlilan berkat mampir 2 bungkus. Wah, itu enak tuh. Ya di rumah ya bini udah tidur. Sudah. Ya Allah. Ya Allah, saya ngalamin tuh nemenin anak muda obsesi itu. Jadi ya bertentangan hati saya. Ya Allah, sepanjang malam ini ngobrol kagak ada ujung. Tapi karena ya awal-awal berjuang itu kan gimana ya? Ibaratnya gini kan. Saya pulang itu ketika orang-orang tuanya masih kolot. Jadi itu bukan masjid, itu musola. Kita mau azan aja susah. Susah sekali. Dan dulu santri itu kayak gak ada harganya. Istilahnya dulu kita ngobrolnya madesu, masa depan saya. Tapi kita punya prinsip. Punya prinsip-prinsip yang memang sudah kita pahami dari mondok itu. Sampai akhirnya apa? Ya nilai-nilai itu mulai tergerus. Tapi ketika sekarang itu nggak ada istilah santri madesu, sekarang namanya santri itu pasti harganya. Tapi di zaman saya itu luar biasa. Nggak laku tuh anak orang tua mana yang mau mengangkat menantu saya, nggak ada tuh. Hampir nggak ada. Ya karena madesu dari masa depan sudah. Ketika saya merubah musola jadi masjid gitu, terus kemudian komponennya semua kita rubah. Sekarang ketika sudah semuanya tersedia, anak mudanya malah malas. Ya Allah, sekarang tuh jadi kayak apa ya? Kita dulu masih dilanggar gitu ya. Ya itulah. Zamannya udah kayak gitu. Jadi nilai-nilai itu standarnya adalah orang zaman sekarang. Yang orang zaman sekarang itu sama ilmu agak jauh. Ini ilmu atau bukan saja dia nggak tahu. Bahkan orang berilmu aja masih dikasih ilmu sama dia. Tahu nggak orang berilmu dikasih ilmu? Jadi dia ngomong salah begitu Pak. Itu namanya orang berilmu dikasih ilmu. Ya cuma orang berilmunya kan ada akhlak, senyum disalahin sama orang. Ini zaman dimana orang berilmu masih dikasih ilmu namanya itu. Ya tapi ya orang punya ilmu ya diem aja. Ya bagus paling gitu. Orang berilmu tuh gitu. Ya bagus, nggak apa-apa. Daripada nyolong. Jadi sekarang ulama itu yang betul-betul ulama ya. Sudah nurunin itunya apa? Enggak yang diturunin level dakwahnya tuh diturunin. Kalau masih yang tok gitu yang ulama bener-bener bubar orang. Seperti itu.
Maka ulama-ulama yang laku sekarang itu ulama yang pokoknya bagaimana umat itu ya seneng saya masuk surga gitu. Itu yang laku. Kalau yang ngaji tegas gitu udah kurang laku. Kurang laku. Itu kan kalau hitungannya laku dan tidak laku. Cuman kalau saya nggak pernah punya prinsip laku nggak laku. Cek Sunda mas sebedete gitu. Saya ngaji ya ngaji aja ya. Kalau tersinggung nggak tersinggung terserah gitu. Karena ya agama itu harus sampaikan ya padanya. Maka ya mungkin saya ya agak saklek, agak bagaimana kaku. Ya itu kelemahan saya. Terakhir, belum. Wala imana, dan tidak ada iman yaitu maujud liman bagi orang la wara'a yang tidak memiliki sifat wara' lahu baginya man. Jadi iman orang itu bermasalah ketika apa? Dia tidak wara'. Katanya punya iman kok masih nyolong. Aduh. Wara' itu kan tarkul muharramat. Hakikatnya meninggalkan perkara yang dilarang. Kok orang punya iman masih nyolong? Itu dasarnya la imana liman lah apa? La wara'a lahu. Itu bener banget Nabi ngomong. Iyalah Nabi gitu loh. Ya, masa salah Nabi. Wala ibadata liman la ilma lahu. Ini kan ya tersinggung lah kita. Wala ibadah, dan tidak ada ibadah yang sempurna apa? Liman bagi orang la ilma yang tidak punya ilmu lahu baginya siman. Ini sekarang saya lagi perang nih. Ngaji Pak, ngaji begitu aja. Ya. Ngaji lo bisa kalah sama bola. Parah itu. Pokoknya ciri khas itu malam Selasa kalau ngaji dikit ada bola. Sama tahlilan. Jadi ngaji itu musuhnya ngaji itu bola sama tahlilan. Nah itu. Musuh, saya harus bilang musuh. Mazhab saya mazhab ngaji bukan mazhab tahlil. Memang bertentangan saya sama ustadz mayoritas. Tidak apa-apa, saya harus berbeda. Saya sangat yakin itu. La ibadata liman la ilma lahu. Apa hukumnya tahlilan? Jawab. Orang masih pada ribut tahlilan. Yang enggak ributnya yang ngaji itu, yang jelas-jelasan itu. Ngaji itu larut bata apa? Ba'dan Nabi. Tidak ada derajat setelah Nabi itu. Setelah apa? Ngaji. Memang kurang keren. Orang kalau doyan ngaji itu kurang keren. Kayaknya lama. Ya jangan, kalau mau kaya jangan ngaji, nyari duit. Udah bakal kaya itu. Saya kaya bukan karena ngaji, wong saya dulu dagang 16 tahun kaya. Bukan karena ngaji. Saya ngaji paling amplopnya berapa? Enggak banyak. Tapi kalau suruh datang ngaji wajib di lubang semut sekalipun. Itu. Jadi saya ya mohon maaf kalau saya lagi perang begitu. Pak Ustadz besok ngajinya libur. Pak Ustadz datang ke majelis tahlil, ya saya libur juga. Tahlil kagak datang, ngaji kagak datang. Ya ente aja deh yang tahlil, aneh kagak datang. Saya lagi begitu sekarang, lagunya lagi begitu. Ya akhirnya banyak yang gak suka sama saya. Ya biarin lah. Yang gak suka ada apa-apa. Tapi yang saya perjuangkan itu menurut saya benar. Menurut saya atau menurut yang lain. Supaya orang apa? Gak ketinggalan yang wajib itu. Ngaji. Ya. Nah, kalau bola itu hukumnya apa, nonton bola itu. Jadi semalam itu ngaji tinggal separuh orang. Informasi yang nyampe ke kuping saya, ada semifinal Indonesia lawan apa? Australia gitu. Oh, iya. Saya tahu padahal cuma pura-pura nggak tahu. Ya, ada yang datang telat karena udah kalah Indonesia, jadi datang juga kalah.
Ya, 53 kalau nggak salah. Ini nggak enak ngomong begini, ini nggak populer ya, jadi cenderung tidak disukai banyak orang. Tapi jawabannya jelas, la imana liman lawar, la ibadata liman la ilma lahu, wala muru'ata dan tidak, apa itu maknanya Pak? Muru'ah apa maknanya? Memiliki wibawa atau harga diri. La muru'ata dan tidak memiliki harga diri atau wibawa liman bagi orang la sodaqota yang tidak pernah bersodakoh lahu baginya, alias pelit. Orang pelit itu kehilangan harga diri, alias begitu. Orang bakhil kehilangan harga, wibawanya akan rontok orang pelit itu. Nggak usah orang tua, anak kecil aja berani godain. Aki koret. Oh, di kampung Sukabumi, aki koret. Tahu nggak aki koret Kang Juki? Aki bakhil, kehilangan wibawa dia. Coba ada orang yang dermawan tuh, walaupun masih muda, terhormat sekali dia. Maka orang pelit itu kehilangan wibawanya. Ya kalau orang Gandaria sih nggak ada yang pelit, cuman belum dermawan banget ya, baru tibang ya. Ya saya nggak bilang dermawan banget ya, tapi masih lumayan lah, lumayan. Jadi saya tuh ada donatur ya, nggak kenal saya sama dia nggak kenal sama saya awalnya itu. Terus karena ngaji sekali, 2 kali, 3 kali, tahu-tahu apa? Blep. Pokoknya dia ngasih aja, nggak mau ngeliat, apalagi ngatur, ngeliat aja nggak mau. Dia ngasih. Pak, saya butuh konblok sekian. Set, udah ngasih aja. Nggak pernah nanya proposal, nggak pernah nanya panitia, dikasih. Ada yang model gitu, ada. Ya kalau udah sampai tahap gitu ya alhamdulillah. Ya sudah. Ya minimal kita nggak pelit gitu saja. Kalau kita pelit kita kehilangan apa? Wibawa. Karena apa tadi dikatakan, wibawa itu tergantung dia sedekah atau tidak. Wala amanah dan tidak memiliki sifat amanah liman bagi orang la sirra yang tidak menjaga rahasia lahu bagi nyaman. Hati-hati Pak ngomong dengan sembarangan orang. Kok Ustadz berani ya ngomong banyak gitu di depan orang banyak? Lah orang banyaknya bukan orang lagi kokoh, orang lagi pada ngaji. Orang ngaji itu artinya orang yang ada hafatul malaikah. Tahu hafatul malaikah? Orang yang dinaungi oleh malaikat. Sehingga nggak berani itu orang ngaji berpikiran aneh-aneh. Ya, kalau yang nggak ngaji itu, yang nggak di dalam hafatul malaika, maka dia aneh-aneh, ngomongnya aneh, pikirannya aneh-aneh. Karena nggak dapat apa? Hafatul malaika. Ya, untuk rahasia yang memang spesial, itu rahasia sekali, hati-hati jangan sampai sembarang orang. Ini gua sama lu doang nih ngomongnya nih, sama Bang Udin ngomong gitu, sama Haji Taib saya ngomong sama Haji Taib doang nih, itu udah 2, Bang Udin sama Haji Taib. Ketemu Mang Juki, ini ngomong sama ente doang nih. Lah amanah. Ada nggak di sini orang yang model gitu? Yang tidak bisa menjaga, hati-hati bicara apa sama dia, hati-hati. Yang ada dikecapin omongan kita nanti, makin gurih, insyaallah. Nggak habis-habis nih hadis panjang amat Pak, udah ngantuk Pak Gender. Wala taubat dan panjang banget hadisnya. Wala taubat dan tidak ada taubat liman bagi orang la taufiq yang tidak memperoleh pertolongan
lahu baginya man. Taufik ini kayak hidayah, makanya wabillahi taufik. Lah iya, lek hidayah itu kan petunjuk, lek taufik itu pertolongan. Maka ada nama musolah at-taufik. Di mana musolahnya? Enggak taufik wal hidayah deh. Kalau dia taufik wal hidayah di sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu ulama NU itu bikin wabillahi taufik wal hidayah. Terus ulama SI Syarikat Islam bikin lagi. Apa orang ulama SI itu bikinnya? Dulu zaman dulu ya, zaman mbah-mbah gitu. Masing-masing. Muhammadiyah nggak bikin. Jadi NU yang bikin wabillahi taufik wal hidayah. Terus Ahmad Santi waridho wal inayah wa marqonah wa fatimah, sebutin semua. Ya Santi kan akhirnya wabillahi taufik wal hidayah dipakai secara nasional. Sampai orang Nasrani pakai wabillahi taufik wal hidayah itu. Dia kan gubernurnya orang Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi wabillahi taufik wal hidayah. Adalah kiai dari Kendal itu menyusun ucapan doa yang terakhir, ya tentunya orang NU, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Ini ada lagi sekarang Gus di pelosok lagi ngarang lagi ini, tapi belum populer, baru sekediri itu padahal dia ketua NU Kediri, dia nggak mau pakai wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Saya amatin Gus ini kalau ngomong ujungnya pasti nggak mau. Padahal dia ketua NU Kediri. Saya perhatiin. Oh iya. Iyalah, memang harus ada yang begitu. Nah, Bapak itu apa ujungnya Pak? Pidato bilangnya apa? Ujungnya? Enggak, sebelum assalamualaikum bilangnya apa? Wabillahi taufiq wal hidayah. Pak Haji Kandar? Karena kalau pakai ditambah mawabul muwafiq ila aqwamit thariq. Enggak. Sebelum wassalamualaikum bilangnya apa? Enggak pernah sambutan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terus wabillahi taufiq wal hidayah. Iya, karena dia udah menasional. Jadi hidayah dan taufik itu satu kesatuan ya. Taubat itu datang dari hamba yang mendapat pertolongan. Maka la taubata liman la taufiqala. Kita nggak nyangka ya, penzina itu dapat taufiknya dari Allah justru melalui anjing yang lagi apa? Seperti itu. Taufik itu bisa dari mana saja. Hidayah juga sama, tapi aslinya dari Allah, tapi wasilahnya bisa dari mana saja. Konon Neil Armstrong dapat hidayahnya dengar azan dari musola Darul Mukminin. Benar itu? Ya konon kan. Enggak, yang paling kenceng di mana tuh? Oh, berarti dapat dari sana. Ya namanya konon. Ya Allah, harus dikelarin hadisnya, jangan nanggung lah. Wala sakha'a liman la haya'a lahu. Oh iya benar, habis dah. Wala sakha'a, dan tidak ada sifat dermawan yaitu maujud liman bagi orang la haya'a yang tidak memiliki sifat malu lahu baginya man. Iyalah, kita harus punya malu. Kalau pelit itu harus sudah punya malu. Malu, ya Allah, malu sama tetangga, malu sama saudara, malu sama Allah. Ini punya Allah kok nggak dikasih, bukan punya kita, titipan kok. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan katsira wa asyan mubarakan ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.